Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah. Marhamida kecil mas. Wa ila ruhi Syekh Yahya Abdullah Kafa bilhi ma'asurin. ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Wala Kaji Muhammad Sakit Tuhan wa alihi wa tabiatihi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah bahwasanya pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan pengajian rutin, yaitu pengajian kitab Masyaikhuna. Pada hari ini kita akan memasuki hikayah yang ketiga dari bab yang pertama. Qala musannifu rahimakumullah wa ta'ala manafa'ana bihi wa bil umurihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Al-hikayatu tawi cerita asal satu kang telu fijiti ing dalam tenanan serius ba'dal kasil kulubi ing dalam rusake pira-pira ati wa kana lan ana apa asbabut tijahati apa sababut tibahati sebabe nemen-nemeni sapa asyaihi wa kana lan ana apa sababut tihati syaihi sebabe nemen-nemeni syekh Haji Makhrus rupane Haji Makhrus Ali Lirboyo rupane Haji Makhrus Ali Lirboyo annahu yastuhune Haji Makhrus Ali Lirboyo data yaumin ing dalam suwijine dina kot akoda teman-teman agawe akad apa ahuhu dulure Haji Makhrus Ali Lirboyo al-kabiru kang gede rupane Haji Afifis Sarbuni Haji Afif Sirbuni musabaqata kelawan musabaqata ing lomba musabaqatal hifdi ing lombane hafalan wa fahmi lan pemahaman wa fahmi mautumati alfiyati bin Malik lan pemahamane isi Alfiyah bin Malik bainahu ing dalem antarane Haji Makhrus
munafisihi iku munafisihi lawane Kyai Haji Mahruz ismuhu utawi jenenge manafis atau munafis iku maksum ala annahu ing atase setuhune Kyai Haji Afif Sirbuni kot ahda teman-teman aweh hidayah sopoman asarunji ing sarunji Samarinda sarung Samarinda misi bagi krana wong kang meneng bagola bahu mongko ngelintih sapa Kyai Haji Mahruz wa talaba lan nyuprih al ulumwa ing pira-pira ilmu ilal ma'had kasigoni maring pondok kasigan lisaiki maring syekh rupane Kyai Haji Khalil Harun suman takola nuli keri pindah Kyai Haji Mahruz ila mahati mari mahat Lirboyo fa'akaba mongko takon sapa Kyai Haji Mahruz ala talabil ulumi ing atase pira-pira nyuperhe pira-pira ilmu goleke pira-pira ilmu. Pada hikayat yang ketiga ini menjelaskan tentang fi jiddil ba'dal kasil qulubi. Maksudnya ini keseriusan sebelum ketekunan pada fi jiddil ba'dal kasil qulubi, maksudnya ialah ketekunan atau keseriusan sungguh-sungguh setelah hatinya yang hancur, yang rusak itu. Jadi keseriusan setelah hati yang rusak. Fi jiddi in dalam sungguh-sungguh atau keseriusan ba'dal kasri qulubi in dalam sakwise rubek atau rusake hati. Ini menjelaskan tentang keseriusan atau sungguh-sungguh setelah hati yang rusak atau hati yang hancur. Dalam hikayat yang ketiga, dan adanya alasan ketekunan menurut Kyai Haji Mahruz Lirboyo adalah dia mengutip suatu cerita pada suatu hari ada saudara atau dulurnya, saudara atau kakak laki-lakinya Syekh Afif Sirbuni. Syekh Afif Sirbuni ia mengadakan perlombaan menghafal dan memahami isi dan kandungan dari kitab Ibnu Malik dan mengenai Alfiyah karya Ibnu Malik.
kedatangannya, ketekunannya Syekh Kyai Haji Mahrus Lirboyo ini adalah ia mengutip suatu cerita pada suatu hari ia kedatangan kakak laki-lakinya yaitu Syekh Habib Sarbuni. Syekh Habib Sarbuni mengadakan lomba menghafal dan memahami isi dari kitab Alfiyah karya Ibnu Malik. Lomba menghafal nahwu dan pemahamannya maksudnya. Di antara dirinya dan lawannya, maksudnya dirinya kan kayak Haji Afif tuh ikut serta dalam lomba tersebut, dan lawannya yaitu Maksum, Kiai Haji Maksum Ali. Kiai Haji Maksum Ali ini sosok tokoh yang perintis pertama atau yang pengarang kitab Shorof. Pembuat pertama kitab Shorof yaitu Kiai Haji Maksum Ali, mantu dari Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Itu lawannya dari Kiai Haji Afif Sarbuni, Kiai Haji Maksum. Ia mengatakan dengan syarat bahwa ia akan memberi sarung Samarinda kepada pemenang dalam perlombaan ini. Kiai Haji Maksum pun mengalahkannya, maksudnya memenangkan perlombaan itu dari bersaing dengan Kiai Haji Habib Sarbuni. Kiai Haji Maksum ini memenangkan perlombaan itu. Dari cerita tersebut menimbulkan kegambaran yang besar, yaitu kegambaran itu maksudnya bahwasanya Kiai Haji Mahrus ini malu kenapa? Malu atas ya kekalahannya dalam perlombaan menghafal dan memahami kitab Alfiyah itu, Alfiyah Ibnu Malik itu. Rasa malu, dan tidak hanya malu saja, Kiai Haji Mahrus pun hatinya ikut berpencar itu, ikut hancur. Jadi bukan hanya malunya aja, tapi beliau mentalnya juga terganggu, kurang akibat kalah dari Kiai Haji Mahrus. Setelah itu Kiai Haji Mahrus pun kemudian pergi mencari ilmu di pondok Kasikan kepada Syekh Kyai Haji Khalil Harun. Ya, setelah beliau menyadari kekalahannya, terus beliau Kyai Haji Mahrus langsung berangkat untuk mencari ilmu ke pondok pesantren Kasikan, yaitu belajar kepada Syekh Kyai Haji Khalil Harun. Sebelum ia pindah dari pondok pesantren Lirboyo, tempat ia
mengabadikan dirinya sepenuh hati untuk belajar. Jadi sebelum ia mondok di pesantren Nirboyo, beliau ini mondok di pondok pesantren Kasigan yaitu kepada guru Syekh Kyai Haji Khalil Harun sebelum ia pindah dari pondok pesantren Nirboyo. Sebelum ia pindah ke pondok pesantren Nirboyo ini, ia menekankan atau meningkatkan ketekunannya dalam mencari ilmu. Jadi inti dari liga yang ketiga ini, meskipun Kyai Haji Mahrus ini kalah dalam perlombaan menghafal alfiyah serta memahami hidayah alfiyah berlawanan dengan Kyai Haji Maksum, setelah ia kalah, ia menyadari bahwa dirinya sendiri bahwasanya kekalahan ini aku diingatkan untuk lebih belajar lagi. Makanya setelah ia kalah, ia pun belajar kembali di pondok pesantren Kasigan, yaitu belajar bersama Kyai Haji Khalil Harun. Jadi setelah ia tumbang, maka bangkitlah kembali, sedikit demi sedikit. Hikayah yang ketiga ini intinya dalam setiap kegagalan atau ketidakberhasilan itu kita diharuskan untuk bangkit kembali, sedikit demi sedikit. Jadi gagal bangkit, gagal lagi, kita bangkit lagi. Itu belajar lagi. Dari setiap perjuangan kita, dari gagal bangkit lagi, pasti kita akan memetik nantinya, memetik hasil kita. Pasti ada hasilnya nanti. Pasti ada hasilnya yang lebih baik lagi ke depannya. Kita lanjut ke hikayah yang keempat. Al-hikayatu ar-rabi'atu. Al-hikayatu cerita rabi'atu kang babat. Fi himmati ing dalam sejo an aliyati kang luhur. Hukima lan citake ana syaiha ing sedulure Syekh Kyai Haji Abdul Karim, rupane Kyai Haji Abdul Karim Nirboyo. Ida arada ing dalam ngarepake Kyai Haji Abdul Karim an yastariya yang tuku Kyai Haji Abdul Karim kitaban ing kitab yang si mongko melaku sapa Kyai Haji Abdul Karim min makhadil Bangkalani saking pondok pesantren Bangkalan ila kamal maring pelabuhan. Summa kota'a nuli nempuh sapa Kyai Haji Abdul Karim al-bahra ing sungai atau sungainya Madura. Sibahatan kelawan renang rokiban hale wong kang nunggangi ala sajaratil mauzi ing atase pohon gedang pikil latil zadi krono titik esangu ila Surabaya dari Surabaya. Akadari kala mengkono sibahat yarji'u bali sapa Kyai Haji Abdul Karim ing dalam Madura maring Madura sibahatan kelawan renang. Rokiban hale nunggangi ala sajaratil mauzi ing atase gedang atau pohonnya gedang. Adon hale bagus atau maksudnya pohon gedang atau pohon pisang yang
yang bagus, masih muda. Kita bahu ing kitabe Kyai Haji Abdul Karim li alla yusibahu korono sebab ngenani kitab apa ngenani kitab hu ing Kyai Haji Abdul Karim. Li alla fa'ilnya belakang fa'ilnya di belakang nih. Li alla yusibahu Qur'ano sebabe ngenanine hu ing kitab apa al-ma'ul bahari banyu segara atau banyunya air. Di hikayat yang keempat ini ada dua cerita, yaitu hikayah Hukimah Syekh Kyai Haji Abdul Karim dan Hukiyah Syekh Kyai Haji Khalil Bangkalan. Di sini dalam hikayah yang keempat ini atau cerita yang keempat menjelaskan dengan judul tetap bersemangatlah yang tinggi, maksudnya bersemangat dengan yang kesemangat tingkat tingkat semangatnya itu yang lebih tinggi. Tentang atau dalam tantangan apapun, semangat itu harus lebih tinggi. Semangatnya itu lebih ditingkatkan. Diceritakan bahwasannya Syekh Kyai Haji Abdul Karim Lirboyo, Syekh Kyai Haji Abdul Karim Lirboyo ia hendak membeli sebuah buku atau sebuah kitaban ini, sebuah kitab. Ia berjalan dari dari pondok atau madrasahnya di Bangkalan itu berjalan menuju Kamal. Kamal ini pelabuhan. Jadi ia berjalan dari pondok Bangkalannya ke pelabuhan untuk membeli buku, untuk membeli kitab. Lalu Kyai Haji Abdul Karim ini menyeberangi laut, maksudnya laut atau sungai, tapi itu masih termasuk laut antara Surabaya dan Madura. Menyeberangi laut dengan cara berenang sambil menunggangi pohon pisang. Karena kenapa ia melakukan seperti itu? Karena ia kesediaan dan bekal yang sedikit menuju Surabaya. Jadi bekalnya, sangunya ke Surabaya itu sedikit, pas-pasan. Makanya ia berenang dari Bangkalan ke Surabaya menggunakan pohon pisang itu. Dan demikian pula ia kembali ke Madura dengan berenang juga menggunakan pohon pisang itu. Jadi ia menggunakan, setelah dari Bangkalan ke Surabaya, ia berenang menggunakan pohon pisang itu. Setelah ia membeli kitab di Surabaya, kembali lagi ke Bangkalan, ke pondok Bangkalan itu, sama berenang dan menggunakan pohon pisang itu. Terus bagaimana ia membawa kitabnya? Kitabnya
dibawa dengan cara ia gigit bukunya, maksudnya digigit karena kan tangan kakinya digunakan sebagai alat gayungan air. Nah, kitabnya ia gigit agar tidak terkena air, jadi lebih tinggi lah daripada pohon atau witnya pisang ini. Jadi dalam cerita yang pertama ini kehebatan wali, yaitu Ki Hajjatul Karim. Dia membeli kitab di Surabaya, padahal ia mondok di pondok pesantren Bangkalan. Ia rela membeli kitab di Surabaya dengan bekal yang pas-pasan. Hebatnya ya menyeberangi sungai itu atau menyeberangi laut antara Bangkalan ke Surabaya dan Surabaya ke Bangkalan lagi. Ia berenang menggunakan pohon gedang atau pohon pisang ini. Jadi kehebatan. Kalau di logika saat ini dari Bangkalan ke Surabaya, meskipun itu menggunakan jembatan atau kapal kan kurang lebih 40 menit ke atas. Apalagi menggunakan pohon pisang dengan cara berenang, ya membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan yang jalan biasa yang menggunakan jembatan aja, kalau sekarang kan ada jembatan, zaman dahulu kan belum ada. Kalau sekarang menggunakan jembatan kan membutuhkan waktu setengah jam, 30 sampai 40 menit pada saat ini. Kalau zaman dahulu ya masih menggunakan kapal, perahu-perahu kecil, jadi oper-operan dari Bangkalan ke Surabaya ke Bangkalan. Hebatnya Ki Hajjatul Karim itu, ia berani nyebrang lautan hanya menggunakan pohon pisang. Kita lanjut ke cerita yang selanjutnya. Hukiya an Syaiho, Hukiya ditakake an Syaiha ing setuhune Syekh, rupane Ki Haji Khalil Bangkalan al-masyhura kang masyhur. Bisaihina kelawan guru insun atau guru kita data yaumin ing dalam suwijine dina fi awali sahri Sawali ing dalam kawitane bulan Sawal. Kala wis dahu sapa Ki Haji Khalil Bangkalan litulabi maring santrine Ki Haji Khalil Bangkalan, ayyuhat tulabu, wahai pira-pira muridku, wahai pira-pira murid, sadidu kang banget sapa tulab al hirasata ing jaga, wahmilu lan nggawa sapa tulab aslihatakum ing pira-pira gamane sira kabeh. Li'anni krana insun itu ningali sapa tulab an astasaijiu yanto macan annal asada yanto macan saya jiu bakal teko apa macan koriban ing dalam waktu parab. Faida mangko nalikane gumedaan pitulabi kelawan santri ini jadi din kang anyar, nakhifin kang kurus itu ya jiu kang teko sopo tolab fi makhati ing dalam pondok pesantren Ki Haji Khalil Bangkalan. Pasal lama maka salam sopo tolab atau
santri baru ini ilaihi maring kaya Khalil Bangkalan. Fasoha mongko teriak soha ya sih. Nah, fasoha mongko terlibat sapa asaihu Syekh Kaji Khalil Bangkalan al asada wedi yosira al asada wedi yosira. Faja'a mengko teka sapa atulabu santrine Kyai Khalil Bangkalan bihamli suyufi kelawan gawa gancang wal uksilan tongkat ya wal usilan tongkat faharaba mongko nuli melayu sapa talab khasiatan krana wedi minhum saking macan. Ada salah satu ayamin ing mongko sakwise telu pira-pira dina kodima teko sapa talab ilal ma'hadi maring pondok pesantren marotan ing dalem sabudalan sekali berangkat saniatan kang kedua fasoha mongko bengok sapa asyaihu Syekh Kaji Khalil Bangkalan anna asada hei wedi sira qad kadima teman-teman wis teko sapa Kyai Khalil Bangkalan. Oh salah. Fasoha mongko bengok sapa asyaihu Syekh anna asada ing nyanto wedi sira kon kodima teman-teman wis teko sapa Kyai Bangkalan. Faja'u mangko teko sapa tulab bihamlil suyufi kelawan gawane kacang wal usi lan tongkat faharaba mangko mlayu sapa tulab wa kada ya mengkono bihamli suyufi wal usi ila salah satu marratin kelawan telu pira-pira ambalan falamma yal'as mongko ora ngrusak sapa tolab walam takun dan ora kurang apa tulab walam takun lan ora kurang apa kimmatuhu cita-citane tolab bikasiratil ibtilai kelawan akehe cuba qatun hale bloko falamma jannal lailu mongko nalikane dadi penting dakala mlebu sapa tulab al mahatu ing pondok pesantren min ghairi ayyula khitahu saking tanpa nyanto ningaline tulab ahadun ing suwiji minhum saking tulab. Kanada mangko turu sapa tolab fi masajidi ing dalam pira-pira masjid falama asbaha mangko nalikane mancing sapa tolab ay kodahu mangko nangikno sapa tolab asyaikhuna ing syekh kita wa adina lan aweh idin sapa Kaji Khalil lagu maring tolab adulusa ing lungguh indahu ing dalam sandinge Kaji Khalil Bangkalan. Fafariha mangko bunga sapa tolab atau santri yang baru itu pasakara lan bersyukur sapa tolab
Wayubiku mongko dadi apa dalikat tulabi ing mengkono santri yauman ing dalam sawijining dina iku asadan macan sujaan kang kang keptil sujaan saja sujaan kang kepetil bikin matin kelawan cita-citane tolak atau santri yang baru al aliyati kang luhur ala ilingo wahua utawi tolak iku asyaihu kayaji Abdul Wahab Asbuwah. Ya, tolak yang itu bahwasanya santri yang baru itu ialah kayaji Wahab Asbuwah. Pada cerita yang kedua ini yaitu diceritakan bahwasannya Syekh Kyai Haji Khalil Bangkalan ini yang terkenal yaitu masyhurnya terkenal oleh banyak orang. Pada suatu hari di awal bulan Syawal beliau berkata, yaitu Kyai Haji Khalil berkata kepada para muridnya. Ia berkata, maksudnya Kyai Haji Khalil berkata, wahai para murid, perketatlah penjagaan dan bawalah senjata kalian, karena aku melihat bahwa siang akan kedatangan karena aku melihat macan atau singa akan datang segera, maksudnya akan datang nanti itu. Jadi Kyai Haji Khalil Bangkalan ini mengumpulkan para santrinya dan mengingatkan, perketatlah penjagaan dan bawalah senjata kalian, karena aku, maksudnya karena saya Kyai Haji Khalil Bangkalan ini melihat singa yang akan datang nantinya. Setelah itu tiba-tiba seorang murid baru yang kurus datang ke pondok pesantrennya. Maksudnya baru pondok seorang laki-laki yang baru mondok, ia datang ke pondok pesantrennya dan memberi salam kepada beliau Kyai Haji Khalil Bangkalan. Lalu sang guru berteriak, singa, singa. Maka para muridnya datang membawa pedang dan tongkat. Maksudnya murid-murid yang lain tuh datang karena beliau Kyai Haji Khalil tuh berteriak, singa, singa gitu, atau macan, macan, ada macan. Maka para muridnya datang membawa pedang dan tongkat, sehingga Kyai Haji Khalil pun melarikan diri atau takut karena adanya mereka. Setelah 3 hari, ia datang ke madrasah untuk kedua kalinya. Yang pertama kan ia takut karena ia didatangi atau digerebek oleh santri-santrinya Kyai Haji Khalil. Karena Kyai Haji Khalil mengatakan ada singa-singa, bahwa singa-singa itu aslinya bahwa singa-singa itu adalah seorang murid itu, seorang santri yang baru itu. Setelah 3 hari, ia datang ke pondok pesantrennya untuk yang kedua kalinya. Lalu sang guru atau Kyai Haji Khalil Bangkalan itu berteriak di depan dalamnya, macan telah datang. Lalu mereka datang membawa pedang, maksudnya para santri pun datang lagi membawa pedang dan tongkat.
sehingga Kiai Khalil pun larikan diri. Ya, seakan-akan itu ada macan atau singa betulan. Ya, bentuknya singa dan macan ini bentuknya betulan, bentuk dohir asli. Menurut Kiai Haji Khalil Bangkalan, dan yang sesama wali yang bisa melihat kewalian orang lain. Sehingga ia takut, santri baru ini takut karena kedatangan para santrinya yang kedua kali ini, karena dikatakan bahwasannya ia seorang singa. Lalu ia kembali lagi, pulang lagi karena ia takut. Hingga yang ketiga kalinya, tetapi ia tidak putus asa. Ya, santri baru ini tidak putus asa dan tekad tidak berkurang sedikit pun, karena ia banyaknya cobaan. Ia datang ke pondok pesantrennya karena ia digerebek santri-santri yang lain. Ia kembali lagi. Yang kedua kalinya sama, ia datang ke pondok pesantren, ia didatangi oleh para santrinya atau digerebek, ia kembali lagi. Yang ketiga pun sama, tapi ia tidak putus asa dan tetap tekadnya pun tidak berkurang sedikit pun. Ketika malam tiba, santri baru ini masuk ke pondok pesantrennya tanpa ada seseorang pun yang mengetahui bahwasannya ia telah masuk ke pondok pesantrennya, santri baru ini. Lalu ia tidur di masjid. Ya, berarti pada satu malam itu sekitar habis isya itu, santri baru ini menyelinap masuk ke pondok pesantrennya pada saat malam hari. Lalu ia tidur di masjidnya pondok di Bangkalan sana. Ketika subuh tiba atau paginya tiba, Syekh Kiai Haji Khalil Bangkalan ini membangunkan santri baru yang tidur ini. Santri yang baru yang tidur dan mengizinkan duduk di sampingnya. Setelah ia dibangunkan, si santri ini disuruh duduk di sebelah Kiai Haji Khalil Bangkalan ini. Setelah ia duduk di sampingnya, atau murid baru duduk di sampingnya, sehingga ia terharu atau bersuka cita dan bersyukur. Terharu dan ia bersyukur. Alhamdulillah, dan akhirnya saya dapat bertemu langsung dengan Kiai Haji Khalil. Maka pada suatu hari, siswa itu menjadi seseorang pemuda yang pemberani dan gagah dengan tekad yang tinggi. Santri baru itu yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuah. Ini hebat. Kiai Haji Wahab Hasbuah ini dalam ceritanya ini ia datang ke pondok pesantrennya Lirboyo, pondok pesantrennya Kiai Haji Khalil, yaitu di Bangkalan itu berkali-kali. Yang pertama, ia dianggap singa. Ya, kalau dari cerita ini emang rupanya atau bentuknya singa Kiai Haji Khalil. Ini nggak tahu ya, yang melihatnya nih hanya Kiai Haji Khalil saja. Jadi rupanya beliau Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuah ini datang ke pondok pesantrennya, tapi Kiai Khalil ini takutnya bahwasannya yang datang itu Kiai Haji Khalil,
Tapi kok kenapa beliau menyebutnya macan dan singa ini? Yang pertama itu. Yang kedua kalinya ia datang lagi ke pondok pesantrennya sama. Ia datang belum nyampe ke gerbangnya pondok. Ya langsung Haji Khalil memberitahu dan berteriak kepada para santrinya, ada singa atau macan yang datang. Ya. Santrinya pun sakit, santrinya pun sikap, ya karena ia dihalangi oleh para santrinya, ia kembali lagi. Yang ketiga kalinya pun sama, sampai berkali-kali hingga akhirnya pada satu malam santri baru ini masuk secara diam-diam dan tidur di masjid itu, masjid pondoknya. Setelah subuhnya ia dibangunkan oleh Kiai Haji Khalil, dan Kiai Haji Khalil memerintahkan untuk duduk di sebelahnya. Setelah itu santri baru ini bersyukur dan berduka cita, terharu. Akhirnya beliau bisa bertemu langsung dengan Kiai Haji Khalil atau walinya Allah ini. Setelah ia bersyukur dan bertemu pun, Kiai Haji Khalil pun menjelaskan bahwasanya engkau akan menjadi seseorang yang gagah dan pemberani nantinya. Maksudnya singa itu yaitu engkau nantinya akan menjadi seseorang yang gagah dan pemberani. Kan singa itu gagah dan pemberani. Itu sebutan atau istilah yang digunakan Kiai Haji Khalil hebatnya. Maksudnya ia didoakan nantinya santri baru ini akan menjadi sosok yang gagah dan yang kuat atau yang pemberani suatu saat nanti. Yaitu santri baru ini ialah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Itu. Ya, ini dari hikayat yang keempat ini, cerita yang pertama dan cerita yang kedua intinya sama. Jika ia atau seseorang gagal dalam mencapai tujuannya, ia pun tetap berusaha kembali, bangkit kembali. Yang kedua kalinya ia gagal lagi, ia bangkit lagi, berusaha lagi. Yang ketiga kalinya gagal lagi, ia bangkit lagi, berusaha lagi, hingga ia berhasil mencapai tujuannya. Jadi inti dari hikayat keempat ini, jika kau gagal, tetaplah bersemangat, tetaplah teguh untuk menempuh sampai ke tujuanmu itu. Jadi jika gagal, jangan sampai kena mental. Tuh susah ini untuk lolos ini. Ya, di dalam hati kita tetap ikhtiar, tetap berdoa, dan tetap berusaha lagi. Intinya itu ikhtiarnya. Jika gagal, ya berusaha lagi, berusaha terus menerus hingga berhasil. Jadi tidak lupa dengan berdoa kepada Allah dan berikhtiar kepada Allah. Pada hari ini cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata atau makna yang kurang pas, tolong dimaafkan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.